الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Makanya Rasulullah mengatakan, orang Khawarij itu gimana ya Rasulullah? Yad'una ahlal awsan, yaqtuluna ahlal qiblah. Kalau kamu pengen tahu bagaimana orang Khawarij itu, mereka itu membiarkan penyembah berhala. Yang mereka penyembah berhala itu memerangi kaum muslimin, mereka diam. Wa yaqtuluna ahlal qiblah. Tapi tragisnya mereka itu justru memerangi orang yang berkiblat yang sama kepada arah kiblat ketika sholat. Dan itu kita khawatir. Kita khawatir. Yang kita khawatirkan bukan mandulnya ilmu. Karena ilmu sekarang bisa diakses dari mana saja. Dan kita mendapatkan seluruh platform yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan ilmu. Yang kita khawatirkan bukan mandulnya ilmu, tetapi mandulnya keberkahan. Pada ilmu yang kita pelajari, justru mengubah kita kepada arah yang negatif. Ini yang berbahaya. Ya, makanya Masya Allah ya, orang Khawarij itu taat, orang Khawarij itu betul-betul konsisten terhadap syariat. Tapi ada satu virusnya, dia mengkafirkan dan menyesatkan setiap orang dengan begitu mudah. Ibu saya harus tetap komitmen kepada syariat, komitmen kepada sunnah. Kalau mampu maksimal, dan kita kalau mampu kafah dalam kehidupan kita. Tapi ingat, tidak mudah bagi kita untuk gampang mengkafirkan orang dan menyesatkan orang. Itulah salah satu tanda keberkahan ilmu. Makanya ada bapak-bapak pernah datang kepada saya, Ustadz, saya dituduh Khawarij Ustadz. Saya bilang sama bapak, Bapak dituduh Khawarij? Iya. Bapak rajin tahajud? Jarang Ustadz. Bapak rajin baca Al-Quran? Jarang juga Ustadz. Bapak mungkin bukan Khawarij Pak. Bapak lemah iman mungkin. Gak bercanda saja. Untuk supaya ketawa. Bukan berarti setelah ini kita tidak komit sama sunnah. Komit sama sunnah itu harga mati. Gak bisa ditawar Ustaz. Gak bisa ditawar. Bawang merah ditawar. Bawang putih tawar. Toko online COD tawar. Tapi sunnah itu gak bisa ditawar. Tapi dibalik komitmen kita kepada sunnah, jangan mudah menyesatkan orang. Saya pernah Ibu melihat, maaf ya, ini subjektif saya, tidak usah dianggap berlebihan, biasa saja. Saya pernah melihat satu akun, Bu. Saya melihat satu akun, sampai dia begitu detail membicarakan masalah-masalah kecil, masalah bagaimana kita duduk di antara dua bayangan. Sebenarnya bagus. Tapi di antara postingan-postingan itu, postingan yang lainnya apa? Mengatakan Hamas buatan Israel. Mengatakan pejuang tidak ada kebaikannya. Mengatakan perjuangan di Palestina banyak sekali syubhatnya. Mengatakan kepada orang Gaza harusnya dia hijrah dan meninggalkan Gaza. Saya terus bingung gitu. Kalau orang sedang berhadapan dengan penjajah, lalu taruhannya mereka nyawa, ribuan nyawa yang telah mereka pertaruhkan semenjak 1948 ketika mereka menghadapi penjajahan, itu pun kehormatan mereka tidak selamat dari lesan dan jempolmu. Nah, terus bagaimana pertanggungjawaban dia nanti di hadapan Allah? Inilah yang menjadikan kita semakin waspada. Mandulnya keberkahan itu lebih kita khawatirkan daripada perkara apapun. Banyak orang tua, banyak manusia. Kadang-kadang kalau meninggalkan pekerjaan riba, bangga dia. Saya udah meninggalkan riba. Tapi ketika dia meninggalkan riba, setelah itu apa? Tanpa disadari. Dia menyerang orang, dia menghujat orang, dia menodai kehormatan orang. Apa yang kita dapatkan kalau kita lihat dari kacamata ilmu? Kamu meninggalkan dosa, tapi kamu mendatangi dosa yang lebih parah daripada dosa yang kamu tinggalkan. Ibu tahu kan? Dosanya riba itu yang paling ringan apa? Apa? Apa Ibu? Berzina dengan ibunya. Bukan nikah loh ya Bu. Kalau yang di Bandung itu parahyangan apa? Menikah sama ibunya. Tangkuban perahu. Itu masih mending. Itu menikah. Dosanya riba itu lebih daripada masalah tangkuban perahu. Berzina dengan ibunya. Itu dosa riba. Itu yang paling ringan.
Apa dosa yang paling berat? Apa dosa yang paling berat? Melanggar kehormatan seorang mukmin. Itu yang paling berat. Dan hari ini banyak orang tidak mau berzina sama ibunya. Ya atau tidak? Tidak maulah. Orang kalau masih punya fitrah, tidak mau berzina dengan ibunya. Tapi ketika dia tidak mau berzina kepada ibunya, dia begitu gampang menghancurkan kehormatan seorang muslim. Padahal dia ngaji, padahal dia penuntut ilmu, mungkin dia mengkaji kitab-kitab para ulama, tapi justru yang terjadi adalah sikap-sikap yang semacam itu. Dia tinggalkan zina, tapi dia datangi dosa yang lebih jahat daripada dosa zina, yaitu melanggar kehormatan seorang muslim. Itu yang kita khawatirkan. Sekarang mari kita membahas. Sebelum kita meneruskan kajian kita, tentunya saya menyampaikan sebuah pertanyaan. Ibu, mana yang paling berat? Kehidupan kita mencari ilmu ketika kita mulai belajar menghafalkan, atau kehidupan akhlak di samping komitmen kita ketika menghafalkan dan mencari ilmu? Mana yang lebih berat? Ilmu atau kehidupan akhlak? Siapa yang menjawab ilmu, angkat tangan dulu. Oh, tidak ada. Siapa yang menjawab yang lebih berat adalah akhlak? Masya Allah. Separuh lebih, Ibu masih bingung dengan jawabannya. Ibu menjawab kehidupan akhlak yang lebih berat. Apa dalilnya? Loh, kan perkataan harus ada dalilnya. Berani menjawab, bertanggung jawab terhadap dalil. Apa dalilnya, Ibu? Kenapa? Coba pakai mic. Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu sebagai uswatun hasanah. Ya. Itu dalil akhlak. Itu dalil keutamaan akhlak. Ada yang tahu? Seseorang karena akhlak itu lebih seseorang belum dikatakan berilmu jika belum belum bagus akhlaknya, Ustaz. Banyak orang yang berilmu namun minim akhlak. Seperti itu. Itu keterangan. Ya, bukan dalil. Ibu-ibu ada yang tahu dalilnya? Itu Ustaz yang ayo berusaha. Nanti pasti ada. Akhlak dulu baru ilmu itu Ustaz. Kenapa? Akhlak dulu baru ilmu. Siapa yang ngomong itu? Ibu tanya ke saya atau ibu jawab? Termasuk di antara akhlak ketika menjawab, pastikan jawaban kita bukan pertanyaan. Saya lupa hadisnya gitu ya, tapi isinya adab dulu itu mah ya, adab dulu baru ilmu. Iya. Apa bedanya adab dengan akhlak? Sama sih. Panjang lagi nanti. Udah nanti dulu. Ini yang pertama saja masih saya tunggu jawaban yang benar. Atau ibu-ibu tolong musyawarah dulu, saya duduk. Ya, mungkin dibuat 5 orang gitu. Jawabannya benar, Bu. Mari kita datangkan dalilnya. Ada setidaknya 2 dalil bahwasanya kehidupan akhlak itu berat. Maaf ya, Bu. Kalau kita akhirnya nanti tahu kehidupan akhlak itu berat, maka tolong maklumi kalau ada orang yang terkadang tidak memiliki akhlak yang baik. Karena memang akhlak itu berat. Dalil pertama yaitu dari Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah mengatakan di dalam satu riwayat, kuntu ta'alamtul ilma isyrina sanatan wa ta'alamtul adab salasina sanatan. Abdullah bin Mubarak, ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan kepada kita, saya belajar tentang ilmu, belajar tentang hadis, belajar tentang Al-Quran, tafsirnya, maknanya. Saya belajarnya 20 tahun. Tapi ketika saya belajar tentang adab, saya belajar tentang akhlak, saya belajarnya 30 tahun. Durasi waktu yang beliau berikan untuk mempelajari tentang akhlak 10 tahun lebih lama daripada durasi ketika beliau belajar tentang ilmu. Dan ini menunjukkan kepada kita,
Kalau rentang waktunya panjang dan lebih panjang daripada rentang waktu mempelajari ilmu, berarti itu dalil bahwasanya kehidupan akhlak itu sepanjang hayat di kandung badan.